semuanya, balik lagi di channel bareng sama aku dan juga Marsha. Kita nggak cuma ngebahas tentang horor, karena kita bakal ngebahas yang fun-fun aja tentang dunia dan juga bahas fisik. Yaudah deh, jangan lupa di like dan subscribe. Bye. Hai semuanya, balik lagi sama aku Priscilla Herlin Dan Marsha. dan juga kamu Ya. Marsha. Ya. Oke. Banyak banget yang request. Jadi aku Marsha, tuh Marsha. kalau di YouTube-nya Marsha harus kayak gimana, harus mengikuti apapun yang Marsha mau. Contoh, pakai baju kayak gini hitam, roknya pink, untung aku nggak masuk angin ya. Terus Tidak. rambutnya harus diapain? Kan Ya udah, lucu. biarin aja. Balik lagi ke apa sih judulnya? Balik lagi ke di sini dan hari ini. Oke, kita mau flashback dulu. Awal kenalan aku sama Marsha. Pertama kali aku kenal sama Marsha, aku tuh manggil dia kakak. Ya. Karena dia memang jauh lebih besar daripada aku. Aku masih kecil. Aku inget banget dari dulu dia minta aku untuk lebih berisik, lebih bawel. Apalagi kalau ngeliat ada orang lewat. Jadi aku dari kecil kalau ngeliat ada nenek-nenek lewat, aku tuh nanya, Nenek mau kemana? Dan aku tuh nggak sendiri, karena aku ditemenin sama kakak. Ya. Ya dulu sih aku manggil kamu kakak. Terus waktu aku kecil aku inget banget Marsha tuh yang ngajarin aku lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nyanyi Ingat kan? Fishy. Nyanyi. Ya udah, berarti kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Twinkle Twinkle Little Star, How I wonder what you up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Are Marsha, bukan Dai. Siapa yang ngajarin? Madre, Dai. Ya, kali ini kita nggak ada Madre. Oke, kita berdua aja. Oke, Syah. Karena kemarin kamu udah ngomong hal yang itu tuh nggak bener. Itu tuh kamu fitnah aku. Tidak. Aku nggak pernah gigit kaki karena nggak nyampe. Tapi Gak mungkin aku gigit kaki. Kalau gigit kuku tangan itu iya. Kalau kuku kaki tuh nggak nyampe. Emang bener-bener deh. Difitnah temen, enggak. Difitnah hantu, iya. Sama kamu doang, Syah. Jadi sebenarnya kita tuh mau bercerita tentang apa yang terjadi hari ini. Contohnya kayak Marsha bawa teman baru lagi. Untuk apa sih, Syah? Kenapa sih harus bawa teman baru lagi? Untuk temani aku kalau Fishy pergi ya. Iya, tapi kan maksud aku temennya tuh kayak bisa yang lucu gitu, kayak Lave yang cantik. Jangan yang Ini lucu Fishy. tempurung kepalanya Tidak bolong gitu. apa, karena kami Aku hantu. tahu di sini banyak dogi kecil. Tidak Harusnya apa. dijaga, bukan ditakutin. Kami suka bermain dengan dogi. Tapi nggak gitu, ya. Syah. Maksudnya tuh kalau misalnya nih kita pergi kucu-kucu ketemu sama hantu, mau dia baik, kalau aku nggak merespon artinya aku tidak mau. Tapi kenapa kamu bawa? Karena untuk jadi teman aku lagi punya banyak Ya, teman. jadi kayak gitulah. Penjelasannya kayak gitu. Itulah Marsha, banyak banget penonton yang pada penasaran. Kenapa sih kaum kamu, bangsa kalian, itu kalau nunjukin ke kita itu wujudnya aneh-aneh. Kayak emang nggak bisa dia ganteng gitu, muncul kayak Justin Bieber. Kamu tau nggak artis? Marsha, coba suruh Caitlyn jangan gangguin anjing aku di atas dulu, boleh? Tidak apa Fishy. Banyak teman. Ini kalau kalian perhatiin di belakang juga goyang-goyang terus ya. Udah, Tidak kita emang apa kebiasaan mati. Fishy. Maksud aku tuh kayak kenapa harus mereka aneh-aneh? Emang apa penyebabnya sampai bangsa kalian tuh ngerasa, oh kita harus berwujud seperti ini biar manusia segan lah sama kalian? Karena kami kalau seram kalian takut, kami lebih hebat.
Tapi kalau kayak Siti, dia bisa jadi pocong, dia bisa jadi anak kecil. Tidak jelas. Kenapa nggak dia milih satu bentuk yang valid aja? Kayak kamu. Karena dia jelek, Fishy. Oke. Marsha mulai banyak manggilin bangsanya. Ya. Aku nggak tahu. Tidak. Ini bukan pasar malam, Sya. Kenapa dikumpulin semua di rumah? Karena ini siang, Fishy, bukan malam. Yaudah ya guys, mungkin itu yang kalian bisa dapetin dari Marsha tentang hari ini. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye, jangan lupa di like, komen, jangan lupa di like. Ya, makasih Pici udah mewakilkan, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di next episode. Bye. Eits, tunggu dulu, jangan kemana-mana, video ini belum habis loh. Ketipu ya. Iya guys, sebenarnya video kali ini belum selesai. Dan aku lagi mau mengenang waktu aku masih kecil sama Marsha. Gimana ya, persahabatan aku sama Marsha itu bisa dibilang unik. Karena percaya nggak percaya, tapi emang aku ngelewatin itu. Aku ngalamin semuanya, Marsha nemenin aku. Dari mulai bisa dibilang aku nggak nerima keberadaan dia, sampai akhirnya sekarang dia adalah orang pertama yang selalu tahu tentang cerita aku. Marsha itu bukan cuma sekedar hantu atau teman kecilku atau bahkan teman hayalan. Terserah kalian mau manggil dia apa. Tapi buat aku secara pribadi, Marsha itu udah jadi hal terpenting di hidup aku. Kenapa? Karena dia itu adalah sosok yang mengajarkan tentang banyak hal positif ke aku. Contoh, harus tetap memaafkan sekalipun kita ngerasa sakit banget, kita ngerasa sedih banget, kita ngerasa itu tidak adil untuk kita. Tapi buat dia memaafkan itu adalah kunci yang paling benar. Terus juga Marsha yang selalu bilang sama aku kalau gak boleh Vicky, jangan pernah takut sama mereka. Sebesar apapun mereka, sejahat apapun mereka, kamu jauh lebih hebat. Jadi ketemu sama makhluk apapun sebenarnya aku lebih sering nantangin. Walaupun aku lebih takut sama gelapnya aja sih. Marsha itu bukan cuma sekedar hantu yang bisa kapanpun aku panggil. Tapi Marsha itu udah kayak salah satu anaknya mami juga, anaknya mama aku. Kenapa? Karena emang kalau nggak ada Marsha di keluarga ini, kita semua ngerasa kesepian. Kita tahu ada yang kehilangan. Kita tahu ada yang hilang di antara kita semua. Maka dari itu, kemarin ditinggal sama Marsha 2 bulan. Yang galau bukan cuma aku, tapi semuanya. Bahkan teman-teman di rumah juga ngerasain itu. Makasih, mungkin aku secara pribadi belum bisa ngucapin makasih personal ke kalian yang udah doain, yang udah support Marsha, yang sekarang juga udah ikut seneng karena Marsha udah balik, dan kalian juga yang udah support YouTube-nya Marsha sampai akhirnya wow, dalam 1 hari Marsha bisa dapetin silver play button ya Syah. Ya kamu emang gak ngerti sih itu apa, tapi intinya semoga apa yang kalian harapkan dari cerita Marsha tentang kegiatan Marsha atau hari-harinya Marsha bisa aku sampaikan di sini. Karena memang kalau kemarin pertanyaan dari Acong ke Marsha, apa sih yang orang-orang gak tahu tentang Frisly, dan dia kasih tahu apa yang kalian gak tahu tentang Marsha. Marsha itu adalah sosok anak yang sangat amat dewasa. Dia bisa memaafkan, dia anak yang menerima dalam situasi apapun, sekalipun dia merasa terancam, dia dicari sama banyak orang jahat, orang yang berusaha untuk menarik dia pergi dari aku, tapi dia tetap berusaha untuk ada dan menutupi itu depan Frisly. Cinderella? Hah? Ini jamnya mama, aku sering kaget guys, jujur. Tapi udah, kalau kalian juga nanya kenapa Marsha nggak kayak Lave, atau kenapa Caitlyn nggak kayak Marsha, kenapa Lave nggak kayak Marsha? Karena memang sebenarnya Marsha itu adalah makhluk yang udah nggak bisa lepas dari aku, sedangkan yang lain itu masih bisa untuk aku, yang kamu di rumah ya, kamu tunggu di sini, kamu ini, kamu itu mereka bisa. Kalau Marsha itu emang udah jadi sosok yang nggak akan pernah mau ninggalin aku.
Dia yang mau selalu ada di samping aku kapanpun itu. Dia juga sosok yang selalu mau untuk tahu semua kegiatan aku dan perasaan aku. Makanya Marsha sering ngingetin aku kalau misalnya aku lagi ngalamin sesuatu, ketemu sama apa, dia selalu ngasih tahu aku kalau tidak baik. Nah, informasi buat temen-temen di rumah juga, sebenarnya kenapa kita nggak perlu takut sama mereka? Ya takut itu wajar banget. Tapi semakin kalian takut, semakin besar energi yang kalian berikan kepada mereka. Artinya mereka lebih mampu untuk menyerang atau menunjukkan secara fisik depan kalian. Jadi kalau kalian lagi merinding, ngomong aja dalam hati. Aku tahu kamu ada di sini, jangan ganggu ya. Karena mereka itu jauh lebih bisa menghargai keberadaan kita dibandingkan manusia yang bisa menghargai keberadaan mereka. Jadi jangan pernah takut sama mereka. Karena sebenarnya hidup kita memang berdampingan, dimensi kita terlalu dekat. Iya, manusia nggak ganggu kami pun tidak ganggu manusia. Itu barusan dari Marsha. Udah ya Sya, lumayan pegal soalnya kalau kita ganti-ganti badan terus. Jadi ini aku aja yang nyampein, oke? Marsha, kenapa Kak Frisly ngasih tahu nama panjangnya Marsha? Bukannya katanya Marsha itu nggak boleh didoain? Enggak kok. Sekarang aku udah ikhlas. Aku percaya kalau Allah itu mengirimkan Marsha untuk menjadi teman aku, karena aku yakin semua manusia dilahirkan bersamaan dengan jin dilahirkan. Jadi semuanya memang ada yang ngejagain. Cuma dia berbentuk seperti apa aku nggak tahu. Kalian nggak tahu penjaga kalian itu bapak-bapak kah, ibu-ibu, nenek-nenek, atau anak kecil kayak Marsha. Dan aku yakin Marsha terus bisa sama aku, dan semakin banyak yang ngedoain, dia juga hidupnya semakin tenang. Ya, bukan hidup, karena sudah tidak hidup visi. Kita tuh pernah berantem gak sih, Syah? Pernah sih, tapi nggak parah. Tapi nggak parah, karena kalau aku lagi ngediemin Marsha milih buat kabur atau pergi. Tidurnya nggak di kamar aku. Nggak tidur ya, maksudnya dia tidak diem di kamar Frisly, tapi dia milih buat ke kamar mami atau pergi ke rumah Kak Jordi. Iya, udah, anggap aja kayak adik kakak lagi berantem. Pasti ngelewatin itu. Kalau untuk urusan pertemanan, bisa dibilang sahabat yang paling ngerti Frisly ya Marsha. Dan mungkin sahabat yang paling ngerti Marsha juga Frisly, iya kan? Gak mungkin lah, emangnya Lave bisa ngertiin Marsha? Caitlyn juga mau. Caitlyn sama Lave itu takut sama Marsha. Seru deh kalau kalian bisa ngeliat kayak gimana debatnya kita. Ya sebenarnya kalau ditanya, aku lebih mau ngelihat Marsha kayak aku ngelihat kalian. Aku bisa balas-balasan chat sama kalian, aku bisa balas DM kalian, aku bisa pegang tangan kalian. Karena kalau aku sama Marsha, ya kita terhalang sama dimensi. Aku bisa lihat dia, dan dia bisa lihat aku, tapi kita nggak bisa bersentuhan. Ketika dia masuk ke tubuh Frisly, ya udah dia masuk dan dia pegang badan aku, tapi aku nggak bisa pegang dia. Jadi kalau Marsha lagi masuk ke boneka ini, ya itu menurut aku waktu yang pas untuk aku cerita banyak sama Marsha. Aku nyeritain, aku suruh Marsha buat megang ini, aku kasih lihat Marsha ini tadi aku foto kayak gini sama ini si ini temen aku ini. Aku selalu ceritain apapun yang terjadi di hidupku sama dia. Karena aku yakin dia teman terbaik aku. Aku bingung sih dibilang teman, iya, adek, iya, kakak, iya, kecuali pacar ya. Kalau pacar kayaknya nggak mungkin ya kan Syah. Iya, aku juga nggak suka sama kamu Syah. Dia bilang aku nggak suka sama kamu Fish, ya aku juga nggak suka, karena aku udah punya pacar. Guys, kalian juga bisa komen di bawah kira-kira nextnya itu kita mau ngebahas apa. Sebenarnya sih konten ini dibuat berdasarkan apa yang Marsha mau ceritain ke kalian. Jadi aku nggak mungkin maksa dia. Aku juga nggak minta kapan dia harus syuting. Ya udah, terserah Marsha. Jadi konten ini bener-bener pure Marsha yang mau. Dan Marsha juga yang harus milih pembahasan tentang hari ini apa. Tapi kalian bisa rekomen di bawah kira-kira serunya kita ngapain ya Syah? Banyak yang suruh katanya kamu tuh nyobain berbagai macam makanan manusia selain syaka-syaka.
Tapi aku takut kalau kamu udah tahu itu enak, nanti kamu makan terus. Nanti aku gendut, kamu gimana? Iya nggak apa-apa sih, tapi kan kalau aku lagi ada keperluan kerja. Oke. Ya udah, kalian bisa komen pokoknya di bawah kalian mau request kita kayak gimana, dan semoga kita bisa melakukan itu bersama. Sekali lagi terima kasih buat dukungannya, makasih udah selalu doain kita yang baik-baik. Sampai ketemu di next episode, bye.